Kadang-kadang nih ya kita ngomong, ya dia tanya, Kak, ini kan begini. Dia ada kasus lah. Curhat lah, anggaplah curhat ya. Oh nggak usah diladenin, gitu. Kalau kamu ladenin dia, nanti akan begini. Ini saya mau tanya, ya kan? Dan itu kejadian nggak sampai 12 jam. Itu apakah itu insting? Apakah itu hanya logika yang gitu ya? Jadi jiwa kita yang bermain, bisa. Atau itu ada campur tangan Tuhan di situ? Banyak hal. Sama kayak peramal lah, banyak hal lah. Itu bukan meramal ya, tapi maksudnya ini pun tanpa dengan dalam ilmu psikologis pun ada teorinya. Ada teorinya kan. Sebelum dia ngobrol menyampaikan kamu akan begini, gali dulu orangnya. Dia ngobrol apa aja. Misalnya ada orang ngobrol sama aku nih, motor gua nih remnya udah begini dulu. Aku sebagai teknisi udah tahu nih, lu kira-kira 2 jam lagi mati tabrakannya. Kan udah dianalisa dulu dari curhatannya. Dari curhatan. Dari kondisinya itu kali kan. Ya kadang-kadang begini, saya suka mendapatkan bukan curhatan, pertanyaan aja. Ini saya gini, tapi dia tidak memberitahukan kasusnya. Oh bisa juga. Dia tidak memberikan kasusnya. Tapi ini loh Kak, saya ditelepon gini. Gitu loh. Kamu jangan lakukan itu. Tapi saya tidak mengetahui apa kejadian sesungguhnya di belakang. Kan kadang-kadang kan orang mau bertanya tapi tidak mau menceritakan. Lebih begini, kakak bertanya, ini dari Tuhan apa bukan ya? Tapi gue sering banget ngelakukan ini yang terjadi. Yang dari Tuhan tuh dia mendatangkan damai sejahtera. Betul. Ya. Terus dia pasti ada peneguhannya. Betul. Dan yang paling jelas lagi itu dia hal yang baik. Dia itu hal yang baik. Ya, dia tidak mendatangkan ketakutan buat orang mendengarnya. Betul. Itu dia. Salah satu tandanya, bukan satu-satunya. Iya. Salah satu tandanya. Tapi at least kan abstrak ini kita mesti masukkan ke realnya. Ya, nah tapi memang kembali lagi sign itu per kita lah yang tahu, per situasi. Masing-masing kita tapi sendiri. Tapi harus karib dia. Jadi nggak hanya per momen. Jadi kalau udah karib apapun yang datang tuh kita udah tahu tuh harus diapain. Contoh kayak Yudi WA aku, besok bisa nggak podcast? Tanya langsung cepet. Sambil ngetik Tuhan gimana nih? Tapi nanya itu kehendak Tuhan, bukan curhat ke Tuhan loh. Betul. Tuhan gua mau nih. Bukan. Sebelum mau tuh harus nanya dulu, kehendaknya harus dikasih dulu ke Tuhan. Tuhan, pergi nggak nih? Kalau Tuhan lu bilang pergi pasti baik. Ya kan, ternyata puji Tuhan baik ada pembahasan seperti ini. Ya, misalnya salah satu contohnya itu kan ada kan suatu kan. Ya, gitu. saya nangkep. Makanya ini kan kita berbicara nggak tahu ya, mungkin frekuensinya sama kali, similar sama gitu, mirip-mirip gitu. Karena ya tadi kalau kemana-mana tiba-tiba dipanggil ke sana segala macam, ya sembari jalan saya bilang ya Tuhan ini benar nggak sih ya gitu. Gimana ya, please enlighten me, tolong kasih kayak gitu. Dan saya memang bukan orang yang bisa berdoa secara formal. Enggak perlu. Jadi saya kalau dibilang sih kamu pimpin doa, saya nggak bisa tuh. Ya, nggak perlu juga. Nggak perlu. Niat. Makanya dari awal aku bilang, aku bukan orang religi dan aku nggak pernah sharing religi, tapi spiritual. Spiritualnya aku ke Yesus tadi kan, beda dari situ kan. Beda. Ya spiritual orang kemana terserah. Aku karena spiritual itu kan spirit dia. Bukan religi. Religi itu agama aku nggak suka juga. Aku tuh ke gereja mungkin bisa 2 tahun sekali. Nah ini salah satu juga nih. Kalau mau ditanya kenapa terjun ke dunia seni, aku bisa katakan kalau untuk yang konteks ini, calling. Itu yang kamu bilang dari 4 tahun yang lalu. Dari kecil maksudnya. Yes. Aku dari kecil udah tahu aku diciptain buat apa. Kenapa saya tanya tadi itu ya? Kenapa saya tanya waktu hamil mama kamu ada kejadian apa di situ? Nggak tahu, karena aku belum lahir. Nggak ada cerita apa segala macam, satu mujizat atau apa segala macam biasanya itu. Enggak. Tapi dari kecil ini calling dan pas aku basicnya awalnya kan sebelum terjun ke dunia yang malam, Kak Yudi tahu lah perjalananku dulu, aku sama bandku ngeluarin album industri lah, ke industri rekaman lah, bukan ke anak-anak kafe reguler. Pas bandku bubar, dengan sangat terpaksa harus ke kafe ini. Nggak terima tuh Kak. Nggak terima. Jalan tertutup, ada apa Tuhan, ada apa? Tanya lagi, tanya. Cepet. Akhirnya
Tuhan cemplungin ke dunia anak kafe. Masuk ke dunia anak kafe, jiwa aku nggak terima lah pasti. Logika nggak terima, perasaan nggak terima, gengsi juga nggak terima. Kok jadi ke klub? Orang dari yang ke klub yang mau ke rekaman, iya, ini ya kan? Nah, gengsi itu juga bagian dari alam jiwa kan? Iya. Ya. Tapi aku tahu ini alam jiwa yang nggak terima. Rohku harus tunduk sama Tuhan. Oke, pasti ada kebaikan. Tuhan cuma kasih tahu ini calling, ini salah satunya ini tugas lu, timingnya di sini. Masuk. Oh, ternyata memang aku kan suka banget dari dulu itu. Di sinilah tempat jiwa-jiwa itu banyak. Gelap lah yang butuh terang. Kalau logika kita jadi artis besar dulu baru nginjil ya. Ternyata Tuhan punya jalannya beda-beda, setiap orang didesainnya. Bahkan spesifik. Kalau waktu kecil tuh mungkin belum spesifik. Masih bahasanya universal. Oh, gue diciptain seni nih. Makin kita akrab dengan dia, makin spesifik setiap detail hidup kita tahu apa kehendak dia. Masuk lagi, oh oke. Akhirnya masuk dengan sukacita pelajarin semua itu. Gali, nah ternyata di dunia klub itu banyaklah LGBT sebagainya. Beberapa akhirnya puji Tuhan adalah yang tobat, kita bawa ke gereja dari agama beda pun. Aku kembali ke konteks tadi, aku tidak memindahkan agama mereka. Aku sering bilang ke mereka, kakak tidak mau mengkristenisasi kalian sebagai agama. Tapi kalau kamu percaya Tuhan dan Tuhan kamu minta berubah dari Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang bisa ubah kamu. Kamu harus terima dia, mengaku dengan lidahmu, terima dalam hati. Setelah itu kamu balik ke agama kamu, silakan. Tapi setiap hari kamu trust dengan yang hanya satu dia, Yesus yang berkuasa, dia juru selamat. Agama terserah. Lu mau bikin agama baru juga terserah lah. Ritualnya setiap hari Selasa misalnya. Ya, itu. Bebas, agamanya bebas. Yang penting nggak ada berhala di situ. Silakan. Tapi hatimu ke Yesus. Itu yang jauh lebih penting. KTP nggak usah ganti. Ya itu mungkin satu keberhasilan memang perutusan kamu masuk ke situ itu kali ya kan kita percaya karunia itu kan ada karunia kenabian. Nah, makanya salah satu kakak ini ada karunia kenabian. Salah satu karunia kenabian itu adalah kita dimentor langsung. Dan kita bukan nggak terbuka dengan mentor yang fisik ya. Iya. Bahkan aku juga mungkin kakak juga pernah ngalamin protes. Coba pengen dong mentornya itu wujudnya ada orangnya, senior gua kayak. Iya. Pernah kan? Pernah dong pengennya tuh dengar suara manusia. Sampai bosan gitu. Ya emang ada itu manusia tuh ada, tapi akhirnya di sisi lain kita bersyukur dia mentor gua langsung. Itu ada karunia kenabian. Nah, orang-orang punya karunia kenabian harusnya kalau makin karib menyerahkan setiap detiknya nanya kehendak Tuhan, makin cepat bisa memisahkan ini suara Tuhan yang mana, suara jiwa mana, suara tubuh mana. Gitu. Kakak punya karunia ya? Betul. Salah satu ya dari dunia yang ku temuin, dia percaya Yesus akhirnya. Tadinya bukan percaya Yesus, bukan orang percaya. Kalina jadi orang percaya sekarang. Banyak lagi yang siapalah yang udah bondol lah, buci adik-adik angkat aku. Akhirnya jadi nggak suka cowok. Akhirnya aku suruh Tuhan kasih hikmat kan, ngobrol. Kamu pulang, bereskan kamu dengan papa kamu. Aku nggak tahu masalah papa dia, tapi Tuhan kasih tahu, bereskan. Karena Tuhan ingetin, cara iblis merusak generasi, merusak gambar bapak. Makanya kita harus manggil dia bapak. Kenapa nggak ibu? Ini kita gue kayak ngeliat kaca sendiri. Ini sharingan dia bukan sharingan saya. Jadi gitu, dia mau tipu dengan cara itu. Tahu aku suruh. Nah itu contoh salah satunya. Ini suara Tuhan Pak bukan nih buat nasihatin dia nih, suruh ke Surabaya nih balik. Minta teguhan ada firmannya. Tuhan akan teguhkan pakai firman. Makanya kamu manggilku Bapak, oke. Kamu pulang dia nurut. Pulang, pas dia pulang pemulihan dia. Baru dia kembali jadi cewek. Walaupun dia belum terima Yesus ya. Tuhan prosesin dia. Kembali cewek, rambutnya dipanjangin, akhirnya pacaran. Tapi itu kan perlu satu kayak iman ya, satu jiwanya dia itu dia harus mengimani, mengamini gitu loh. Tapi Tuhan yang proses sih Kak. Gini ya. Mungkin dia belum beriman dengan Yesus nih ya. Ya, belum beriman dengan Yesus. Tapi Tuhan sedang memprosesnya.
Jadi akhirnya yang penting nurut aja dulu deh gitu, nurut. Nah itu kamu membantu mereka untuk kamu maksudnya berdoa atau mendoakan mereka terus-terusan kan supaya mereka inline. Ya, ini aku kasih sinkron. Ya, itu di tahun kelima Kak. Baru. Di tahun kelima. Setelah kita maintain, saya dari awal kenal. Awal kenalnya begitu, dia di salon, dia kerja di salon. Dia karyawan baru. Tahu Tuhan kasih ini tugas lu. Oke. Kan banyak ketemu yang begitu, mana yang tugas kan juga belum tentu. Kita nggak ngerti. Nah itu mah yang itu benar. Tuhan kasih. Nah itu gue bilang ada. Roh Tuhan ngomong yang ini, oke. Langsung jepret ngomong nyablak lah dengan bahasa gaya anak malam mangga besar gitu kan. Kesel dia, keluar dia. Tapi kita nggak takut. Kenapa Tuhan bilang ini tugas lu? Mau ribut sama gue, pasti gue juga balik juga lu. Balik juga, oke, dengan senang hati. Akhirnya jadi adik angkat. Tahun kelima itu baru dia pulang ke Surabaya. Waktu sebelum kejadian itu pun dia kenalin aku sama pasangannya, cewek sama cewek. Nangis dua-duanya. Akhirnya di Dunkin Donat, tempat umum, nggak enak lah, tempat umum aku bilang kan, ya udah di kosan mereka nangis dua-duanya. Diberi minggunya dua-duanya mau ikut ke gereja. Dua-duanya bukan Kristen ya, dua-duanya mau ikut ke gereja. Cuma itulah kenapa aku bilang aku nggak setuju dengan konsep agama. Mereka jadi tertolak. Di gereja adalah orang cari Tuhan. Kami ini tugasnya menyampaikan Tuhan cari orang. Saking besarnya kasihnya, Dia yang cari engkau. Orang butuh itu. Ya gereja itu kan kayak kita pulang ke rumah aja sebenarnya kan. Nah ini orang yang nggak mau pulang. Tuhan datang dan bilang aku mengasihimu. Nah kita bawa dia pulang ke rumah, dihakimi langsung. Ya itu mental. Itu susah diomongin yang 11 itu tadi. Ya makanya aku bikin pelayanan ini nanti. Aku lagi mau bikin pelayanan khusus anak malam. Kita lagi rintis. Ternyata memang ya itu Tuhan kasih aku nubuat tahun 2011 akhir 2012. Ya. Zaman itu belum jauh banget lah dari kemungkinan bahwa akan di dunia malam kafe klub itu akan dibuat tempat menyembah Tuhan. Bahkan secara rutin setiap hari. Di tahun 2011 2012 Tuhan ngomong itu. Ditertawakan aku ngomong itu. Sinting si Ano. Sama kokokus nih sinting si Ano. Gila. Hari ini Tuhan sedang memproses dan sudah ada. Tapi terjadi itu. Terjadi dan sudah ada. Yang Tuhan kasih nubuat aku tuh seluruhnya Kak. Bukan 1-2. Ini tandanya sudah terjadi. Di Bali itu udah ada kafe full lagu rohani setiap hari. Live musik. Kami pun yang di PIX sering kok mengadakan worship night di klub. Iya sekarang udah banyak mulai sekarang ya. Yang di Bali yang ekstrim sih, kayak full kafenya tuh khusus lagu rohani semua. Rohani setiap hari live musik. Jadi Tuhan nggak bilang bohong. Tapi aku bilang sama Tuhan, di tanganku atau tidak, nggak masalah. Itu harus terjadi. Tapi memang kalau ngeliat, karena di kita juga kan ini kan kalau belum ngeliat ke dalam ya, itu kan udah hall kurang lebih 100 meter persegi lah ya. Tapi memang makin kesini makin banyak yang worship sama praise gitu ya, yang sewa ini, dan mereka membuatkan video untuk mereka sebarkan, karena kan ya biar gimana pun kan tidak bisa satu tempat cuman sekali. Jadi dengan mereka membuat event itu, kemudian mereka sebarkan dengan YouTube segala macam untuk selanjutnya dan lain-lain. Amazingnya, saya cuma mau cerita aja, fenomena ini, boleh nggak ya saya bilang fenomena ya, ini makin kesini makin banyak sekali, dan beberapa musisi yang kita kenal sekarang mereka udah nggak main yang nyanyi ini, udah nyanyinya religi, malah lebih ke arah praise worship itu juga, mereka juga kayak seperti lebih kayak pendeta muda yang melakukan kayak kesaksian hidup lah. Kalau bagi saya itu seperti pendeta muda ya, untuk melakukan sesuatu yang dia bawa hidupnya dia. Evangelis lah ya. Evangelis, kayak begitu.
Kalau ya, tapi kebanyakan Kristen lah ya di sini ya, Kristen ya, kebanyakan Kristen. Saya kan Katolik, jadi saya memperhatikan mereka juga. Oh kayak begitu loh, seperti sama aja sebenarnya, hampir mirip. Tuhan sedang mau memenangkan Indonesia sih, terutama dunia gelap. Bagi kemarin aku juga adalah temanku yang tadinya nggak setuju dengan apa yang Tuhan kasih ke aku kan, kenal aja di dunia malam juga sama temanku cowok nih. Akhirnya dia ngerti, dia doa juga, dia ngerti. Oke bro, saya paham kata dia. Oke, Tuhan kasih peneguhan juga. Dia pikir tadinya pikiranku sendiri nih yang mau begitu, dia doa. Dia kemarin sebulan lalu lah kali ngobrol, dia bilang, gue lagi mau dapat investor, kita buka juga yuk bro. Cafe full rohani. Tapi menurut lu gimana bro? Nggak ada alkohol, nggak ada nih. Oh itu bisa kita perbincangkan. Tergantung lu maunya kemana. Gua sih nggak anti. Kalau Tuhan yang waktu kasih gua itu, bahkan gua mau bikinnya worship night di klub, bebas boleh minum alkohol. Serem sekali ya. Tapi gua bilang kalau buat bisnis lu, karena duit lu jangan ekstrim. Tuhannya kan nggak nubuatin ke lu, nubuatin ke gua. Ya kan? Berarti apa? Jangan ekonomi lu juga yang hancur gitu kan. Tuhan nubuatinnya ke gua, bukan lu nih. Lu bukanya versi yang restoran dulu ya kan, kafe ya kan. Dan ini udah pernah aku lakukan. Kenapa? Tuhan mengasihi semua orang. Sekali lagi Tuhan berfirman, orang sakit yang butuh tabib, bukan orang sehat. Gelap yang butuh terang. Kakak boleh aku kesaksian satu ya? Gamblang aja lah ya. Agak blur lah ya. Diutus jam 3 subuh ya. 3 subuh ya. Kita diundang party. Dan Tuhan tuh kasih karunia karena ternyata kenapa aku harus di dunia malam. Musiknya salah satunya ya saat ini juga. Dikasih tampang yang cocok nih, Bandungnya cocok nih. Kan? Cocok dengan dunia malam. Cocok banget nih kan. Aku cuma ngerokok, paling minum pun nggak alkohol, terpaksa tos aja udah ya social drink lah. Ya nggak percaya, bagi mereka aku justru seniornya kan. Harus belajar sama dia nih. Jadi sehingga aku gampang nyusup. Terus jam 3 tuh oke. Di sebuah tempat lah. Aduh aku bilang udah lagi ngantuk. Ini baru kenal nih kan. Baru kenal nih. Tapi mereka udah percaya nih karena seniornya kan, dianggapnya seniornya. Iya. Cuma tertutup kan itu. Ya, mengerikan. Private nih berarti. Aku bilang, gue nggak bisa ngambil. Ini yang aku bilang harus karib. Aku bilang sama Tuhan, dengan alasan apapun harusnya aku nggak pergi. Alasan agama pun gue nggak pergi. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kan ada firmannya lagi gitu. Ya kan? Nah, ini kan tapi di alam jiwa. Itu yang aku bilang. Itu kelihatannya benar juga. Ada firmannya kan? Iya. Kelihatan benar. Iya. Tapi itu bukan, aku tahu ini bukan kehendak Tuhan. Aku tanya dulu, sujud, sinkronkan semua. Tuhan, kirim perintah. Kalau aku pribadi sih mau secara rohani, firman, ini udah nggak boleh berangkat. Nggak ada alasan-alasan penginjilan juga. Tapi biar kehendakmu jadi Tuhan, perintahin. Tuhan bilang berangkat. Berangkat, oke, berangkat. Aku nggak mau bawa kendaraan tuh, naik Grab tuh. Kita juga harus ngecek resiko segala macam kan, takut mobil kita ditaruh apa kan. Iya. Berangkat di Grab. Di Grab Tuhan kasih firman. Tadi aku belum tahu nih mau ngapain nih, tapi udah pasti ada tugas Tuhan, cuma belum spesifik. Lagi di Grab dong. Tuhan kasih firman. Aku yang berperang untukmu dan kamu hanya diam saja. Okay. Itu datang dengan sendirinya itu ya. Aku yang berperang untukmu dan kamu hanya diam. Oke, thanks God. Nangis aku di Grab. Siap tempur. Artinya ada dua di situ. Artinya Tuhan yang udah jalan duluan perang. Kedua adalah diam saja. Karena aku talkative nih orang. Mulut lu jangan dipakai dulu. Gua aja maksudnya. Jangan ngerecokin skenario gua kata Tuhan. Mulutnya mentang-mentang ada tugas lu sok-sokan nanti. Itu juga artinya, ada dua artinya tuh kan. Iya. Oke God, oke. Sampai situ jam 3 lewat 10 udah deket lah. Masih tuh bahas, wah masih fly high segala macam kan, santai. Perlahan beberapa pulang udah tinggi. Pulang. Jam 7 pagi tiba-tiba curhat. Bahas nyeritain laki-laki lah segala macam kan. Ngapain goblok bucin sama laki-laki segala macam.
Ya kalau suami mah nggak apa-apa, aku bilang mulai masuk Tuhan, masuk nggak? Mulai masuk di situ. Ya kalau suami mah nggak apa-apa lah bucin, aku bilang. Namanya kalau ternyata Kristen juga. Kristen yang tuan rumahnya nih. Ternyata target Tuhan itu. Oh, bukan dia. Bukan itu. Pas bahas tanpa sadar, Tuhan sampaikan itu mereka kaget. Jadi mereka menado. Menado rata-rata orang nakal pun tahu firman. Oh iya betul. Kamu berhadapan dengan orang. Iya. Lu kok lu dalemin banget sih? Bagi mereka gue udah ngomongin dalam. Menurutku itu Tuhan supply itu belum yang dalam-dalam deh. Dan bukan dia targetnya. Ternyata Tuhan sampai itu ke dua orang ini yang menado ini supaya apa? Validasi aja. Coba kita dengerin versi dia gitu. Membuka jalannya. Bridging. Oh masa sih yang ini satunya tertarik akhirnya. Masa ternyata dia punya kepahitan yang sangat dalam. Udah Tuhan bilang masuk doa. Mau nggak aku doain? Udah anti Tuhan. Jadi banyak sekali orang-orang yang luka batin juga ya. Oh banyak sekali. Apalagi makanya bilang dunia malam ini Tuhan benar-benar lagi pengen menangkan. Nah kembali lagi ya yang tadi ya temanku yang bilang mau buka kafe itu ya. Aku bilang gini sama dia bilang nggak apa-apa kan bro, ini musik segala macam kan walaupun dicap orang, jangan lihat dunia mandang apa, no, gue udah nggak lihat di situ, gue bilang, tahu nggak, di sorga itu musik menggema sekali, ya. Musik diciptakan buat nyembah Tuhan, dan lu tahu nggak Lucifer itu siapa, pemimpin puji-pujian di sorga. Sekarang iblis sedang mencuri dunia musik menjadi dunia gelap. Kita harus rebut kembali bro, gue bilang. Jadi teman-teman kamu ini mau membuka kafe dengan lagu-lagu rohani itu ya. Sebagai bentuk apa untuk dia? Dia terpanggil juga. Terpanggil juga ya. Untuk mengumpulkan ini mereka-mereka yang. Ya mungkin dia nggak sadar nih. Sebenarnya masih belum sadar. Bagian dari untuk merebut kembali nih. Ya. Kan di situ kalau dulu ada Musa ada Harun ya dong. Dia nggak sadar dia udah jadi Harun.